Hai Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi aku bisa share kegiatan aku sebagai berumah tangga. Kali ini di siang hari aku mau periksa di kulkas ada apa aja. Nantinya aku mau masak dulu. Ini aku mau lihat-lihat. Biasanya teman-teman kalau di akhir bulan kadang bikin bingung mau masak apa, sedangkan di kulkas itu udah nggak ada apa-apa, jadi aku mau pilih-pilih aja. Dan kebetulan di kulkas itu ada pisang dari si bapak yang udah lama banget, kemarin teh udah pada hitam, tapi aku masukin ke dalam wadah supaya lebih awet gitu. Dan di kulkas juga ada kulit lumpia ya teman-teman, jadi aku memanfaatin aja. Sedangkan kulit lumpianya itu cuman sedikit, jadi aku mau sisa si pisang itu pakai terigu aja, mau dibikin pisang goreng. Kalau jadi berumah tangga pengennya sih semua yang ada di kulkas itu nggak ada yang mubazir ya. Jadi semuanya dibikin makanan, kalaupun ada misalnya barang-barang sedikit aja dimanfaatkan, seperti terigu ini yang cuma tinggal sedikit aku manfaatin aja untuk bikin pisang goreng ya teman-teman. Ini sebenarnya tepung terigu untuk bikin donat, tapi untuk bikin donat itu terlalu sedikit, jadi dibuat untuk pisang goreng aja supaya menambah tepung terigu yang protein rendah itu ya. Jadi itu kan untuk yang donat itu tepung terigu protein tinggi. Nah ini biasanya kalau hari libur itu suka pengen ngemil gitu ya, jadi aku mau bikin pisang goreng aja. Kalau misalnya bikin piscok itu si kulit lumpianya cuman tinggal sedikit, tapi kalau dibuang sayang banget, jadi aku mau bikin sedikit aja. Kalau di aku tanggal-tanggal segini ini akhir bulan ya teman-teman, karena gajiannya sekitaran tanggal 10. Jadi segala sesuatu udah hampir habis. Jadi aku manfaatin aja apa aja yang ada di dapur gitu mau dimasak. Pernah aku sempat bingung juga ya kalau misalnya segala sesuatu itu habis berbarengan. Apalagi kalau yang namanya minyak atau gas juga bikin bingung. Untungnya kalau misalnya aku gajian, biasanya aku langsung beli aja sih gas itu di tempat itu ya, yang di tempat agen gitu. Karena di agen itu harganya 19.000, kalau di warung harganya 25.000. Jadi lumayan ya teman-teman, untuk kita ibu rumah tangga pilih-pilih harga yang lebih murah. Walaupun kalau misalnya beli di agen itu harus pakai motor sama pasu, paling nungguin pasu libur atau hari-hari misalnya dia lagi ada di rumah pagi-pagi berangkat beli gas gitu. Untuk kemarin kayaknya tabung gas agak sedikit langka, tapi sekarang udah kembali normal ya, ada di warung-warung terdekat. Nah ini udah beres, aku mau siapin untuk makan kita. Kemarin aku masih ada sisa jengkolnya udah direbus, jadi tinggal aku belah-belahin aja mau digoreng ya teman-teman. Kemarin teh pas waktu ada yang jualan jengkol itu aku beli semuanya, aku presto dan disimpan di kulkas. Nah sekarang tinggal digoreng aja. Kalau di presto itu si jengkolnya jadi empuk ya, jadi kalau dimakan gak tengal gitu kalau misalnya digoreng. Biasanya aku selalu beli gas itu sekalian pas waktu gajian ya. Kalau misalnya di rumah aku punya tabung gas itu 4, jadi aku isiin semua pas waktu gajian. Jadi pas waktu akhir bulan itu tinggal ambil aja di gudang ya. Aku punya tabung gas sisa itu bekas aku jualan di warung gitu. Karena sekarang aku nggak ngewarung, jadi aku nggak jual si tabungnya buat jaga-jaga di rumah. Apalagi kalau di kampung seperti aku, biasanya kalau habis barang itu agak sedikit susah ya, karena warung di sini itu kurang komplit gitu ya teman-teman. Jadi segala sesuatu itu harus ke kota. Nah ini sambil masak aku mau siapin buat bikin pisang goreng, dan di kompor yang satunya lagi aku mau goreng jengkol ya teman-teman. Jadi aku kadang bingung ini teh sambil masak sambil mikir mau masak apa gitu ya.
Dan kemarin teh aku mau beli telur, tapi ternyata di sini lagi pada kosong. Jadi sekarang mah kalau punya uang pengennya sih langsung ke pasar aja, karena di sini segalanya kurang gitu ya teman-teman. Jadi harus disiapkan lebih banyak. Alhamdulillah anak-anak kalau masakan itu tidak rewel ya, yang penting mah ada aja. Jadi semua yang aku sediakan itu selalu dimakan. Jadi nggak merepotkan ya. Kalau misalnya udah gajian itu aku sudah tahu kalau misalnya anak-anak udah bosen makan tahu tempe. Jadi biasanya aku beli ayam atau kita beli ayam siap saji gitu ya. Nah ini kita mau goreng pisangnya dulu, kemudian di pinggirnya juga aku mau goreng jengkolnya. Sebentar lagi mau bulan puasa ya teman-teman, bulan Ramadan. Alhamdulillah kemarin udah aku kodok semua, udah dibayar semua, jadi nggak ada yang namanya hutang. Kemarin lumayan ya bikin berat gitu, karena kita puasanya pas waktu teman-teman yang lain gak puasa gitu ya, karena aku nganterin anakku sekolah. Tapi alhamdulillah semuanya udah beres. Padahal yang kemarin itu aku bocornya lumayan banyak ya teman-teman, karena aku headnya gak teratur, jadi harus dibayar hampir 2 minggu. Tapi alhamdulillah udah selesai. Lanjut aku mau cuci piring dulu ya. Tadi udah beres goreng pisang sama goreng jengkol, dan aku juga goreng sambal lalu ikan asin, tapi aku nggak videoin. Nah ini aku mau cuci piring dulu. Alhamdulillah sekalian mau beresin ini perabot karena banyak sampah-sampah gitu. Jadi mau aku buang dulu ya, mau aku sisihkan karena takutnya menyumbat saluran air di sini. Aku mau sedikit berbagi tips supaya gimana caranya agar keuangan kita tetap stabil pas waktu di akhir bulan ya. Karena apalagi kalau punya anak sekolah, banyak banget kebutuhan yang tak terduga. Kadang-kadang mendadak ada acara apa dan kita nggak tahu itu. Jadi harus siap-siap punya uang di selain uang untuk belanja harian gitu. Jadi kemarin teh pas waktu biasa belanja bulanan, aku selalu langsung beli bahan-bahan untuk keperluan di dapur itu didahulukan, dan aku belinya sekalian gitu ya teman-teman. Kayak yang namanya beras, minyak, atau gula, tepung, semuanya aku sekalian. Jadi aku budgetkan itu sekali belanja itu 1 juta, dan sisanya untuk beli keperluan yang kayak misalnya harian gitu ya, kayak beli tempe, tahu kan gak bisa ya. Jadi aku mah kalau misalnya pas waktu gajian itu semuanya aku sisihkan 1 juta itu untuk kebutuhan dapur kayak listrik, air, dan beras ya, karena itu lumayan berat. Dalam 1 bulan biasanya aku pakai beras itu hampir 25 kilo ya. Dan alhamdulillah untuk minggu kemarin, bulan kemarin itu aku bisa 1 karung ya, kayak 25 kilo itu. Dan kemarin pas waktu nggak puasa Senin Kamis itu 1 bulan itu 1 karung lebih ya, karena aku bareng sama orang tua. Jadi di rumah itu ada 6 orang dan semuanya alhamdulillah sehat-sehat, jadi makannya pada bagus. Jadi dalam 1 bulan itu aku habis 1,5 karung. Tapi akhir-akhir ini aku bayar kodok gitu. Jadi untuk bulan kemarin aku habisnya cuma 25 kilo ya. Lumayan, 1/2 karung itu sekitar harga 100.000 lebih ya. Nah untuk kayak minyak goreng biasanya 1 bulan aku beli sekitaran 5 kilo. Lumayan boros ya teman-teman, karena aku biasanya bikin cemilan, bikin kue, atau bikin apa-apa. Jadi pakai minyak sendiri, minyak goreng, dan gak beli. Itu seperti boros ya, tapi sebenarnya kalau misalnya bikin sendiri itu lebih hemat. Kayak misalnya kalau kita goreng pisang atau goreng tempe, kalau misalnya kita beli itu harganya kalau 10.000 itu cuma 1 kali makan. Tapi kalau kita bikin sendiri itu bisa berkali-kali ya.
apalagi kita beli tepungnya sekalian karena 1 kilo itu harganya 10.000. Nah, untuk persabunan biasanya aku beli sekalian yang untuk kiloan karena yang kiloan itu biasanya isinya lebih banyak ya. Untungnya biasanya pas waktu mau nyuci aku takar lagi ya, jadi si deterjennya aku pindahin ke wadah, lanjut aku takar, jadi nggak mungkin bakalan berlebihan. Jadi disesuaikan aja sama cucian kita. Kalau misalnya banyak dilebihin, kalau misalnya sedikit ya secukupnya aja. Dan untuk ongkos anak-anak biasanya aku ambil dari hasil jualan aku ya, karena anak-anak gak nentu hariannya. Kadang kan misalnya anak-anak pengen jajan itu jatahnya lebih dari yang kita budgetkan. Tapi untuk anakku yang besar biasanya aku jatah sehari itu 14.000 ya. Untuk anakku yang kecil itu nggak bisa dijatah ya, kadang dia pulang sekolah itu juga dia jajan. Biasanya aku antisipasi dengan jualan bolu gitu ya. Jadi alhamdulillah walaupun 1.000 2.000 itu ambil, tapi itu nggak ganggu uang belanja aku, jadi nggak mengurangi uang belanja aku ya. Dan untuk persayuran biasanya aku beli sekalian di pasar, dan aku belinya yang awet-awet aja, kayak wortel, engkol, kentang itu kan awet, jadi bisa disimpan di kulkas agak lama. Untuk yang daun-daunan biasanya aku belinya cuman sedikit, itu pun kadang-kadang ya teman-teman. Dan biasanya aku bersihin dulu lalu disimpan di kulkas tapi dalam keadaan kering supaya lebih awet. Caraku supaya lebih hemat ya seperti itu. Dan alhamdulillah untuk gaji suamiku yang UMR itu aku bisa nabung, bisa nyekolahin anak, dan bisa mencukupi keluarga aku berenam ya. Dan untuk listrik dan air biasanya pas waktu belanja gajian pertama langsung aku potong semua, jadi cukup gak cukup hasilnya, jadi belanjanya cuma segitu ya. Nanti kalau misalnya ada sumbangan atau kita undangan, biasanya aku caranya dagang gitu ya teman-teman. Itu sih cara aku. Tapi pas waktu aku nggak dagang itu biasanya aku tetap belanja bulanan supaya kebutuhannya terpenuhi, semuanya langsung dibeliin pas waktu belanja bulanan ya. Jadi kalau misalnya jajan apa itu sisanya ya. Jadi kebutuhan pokok itu diutamakan, baru kebutuhan yang kayak jajan atau beli apalah ya. Alhamdulillah untuk lebaran kali ini aku udah baru aja bongkar celengan ya. Jadi sehari itu aku nabung 5.000 perak untuk beli pakaian lebaran. Jadi nggak nungguin THR dari pabrik ya teman-teman, karena kalau THR dari pabrik itu cairnya sekitar 5 hari sebelum itu ya, sebelum lebaran. Jadi terlalu mepet, takutnya itu barang-barang udah pada mahal, ataupun kalaupun kita beli lewat HP itu takutnya nggak nyampe pas waktu hari H ya, jadi takutnya udah kebanyakan gitu ya. Jadi aku kemarin udah bongkar celengan. Alhamdulillah hasilnya dari aku nabung sehari 10.000, kadang 5.000, aku dapat 3 jutaan ya. Jadi kalau kita rajin nabung, insya Allah kebutuhan kita pas hari raya itu terpenuhi, dan anak-anak udah beli baju lebaran. Dan untuk beli kayak kue atau apalah, nanti sisanya masih ada alhamdulillah. Jadi ini caraku untuk menghemat keuangan ibu rumah tangga yang buruh seperti aku, buruh pabrik ya. Jadi walaupun gajiku cuma 3 jutaan, alhamdulillah bisa tercukupi, bisa nabung, dan bisa beli baju lebaran. Dan inilah cara aku mengatur keuangan dengan gaji UMR tapi tetap bisa kebeli baju lebaran dan bisa nabung. Makasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.